Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rahmatihil muhdah, rahmatihi lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin imamil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man istanna bisunnatihi wa da'a bida'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita ini kembali kita lanjutkan atas perkenan, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita subuh hari ini adalah tentang satu praktek talak yang terlarang, ya, hukumnya haram, yaitu mentalak istri ketika sedang haid atau nipas. Jadi istri dalam keadaan tidak suci, haid atau nipas, kemudian suaminya kok menjatuhkan talak di situ, itu namanya talak bid'ah. Talak bid'ah hukumnya haram. Ya. Baik, apa itu talak bid'ah dan bagaimana prakteknya, kita uraikan secara singkat. Wa idza wujidal watar, jika memang ada alasan kuat, allati tuzawwigut talaqah, yang mengharuskan talak itu dijatuhkan. Jadi harus ada alasan kuat. Nah, alasan kuat ini ya macam-macam. Nah, terkait yang pertama, alasan yang membolehkan talak itu dijatuhkan, yang pertama adalah karena kelakuan dari salah satu pasangan itu. Artinya mereka ini pelaku dosa besar dan sulit untuk disembuhkan. Artinya sudah candu-candu begitu. Candu mabuk, candu zina, candu judi, ya, ketergantungan kepada alkohol dan narkoba. Nah, ini termasuk sifat-sifat yang kalau ada pada salah satu pasangan itu, itu diperbolehkan bagi laki-laki untuk menjatuhkan talak. Untuk perempuan juga boleh melakukan khulu atau gugat cerai. Termasuk juga adalah jika salah satu di antara pasangan itu ini suka melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, ucapan, ya, termasuk juga adalah melalaikan kewajiban, apakah nafkah zahir, begitu juga ketidakmampuan untuk menunaikan nafkah batin. Nah, sudah tak bisa lagi untuk menunaikan nafkah batin, maka istri boleh, diperbolehkan. Ya, kalau dia tidak rela, ajukan gugatan cerai. Nah, termasuk juga al-muzawwik, ya, kondisi-kondisi yang membolehkan talak itu ditempuh adalah kondisi rumah tangga.
Jadi contohnya umpama meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut, 2 tahun berturut-turut tanpa izin, tidak ada alasan yang dibenarkan. Ya, termasuk juga jika salah satu pihak, apakah suami istri itu kemudian dihukum penjara, dijatuhi hukuman penjara dalam rentang waktu yang lama. Jadi hukumannya umpama itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apakah itu suami atau istri, dan hukuman itu dijatuhkan setelah pernikahan berlangsung. Nah, ini juga termasuk kondisi-kondisi yang membolehkan talak itu dijatuhkan. Nah, jika alasan-alasan itu ada, maka talak dijatuhkan. Namun meskipun diperbolehkan, falaisa mubahan lil muslim ayyusari'a ilaihi fi ayyi waqtin sya'ah. Tidak berarti seseorang itu boleh menjatuhkan talaknya kapanpun dia suka. Balla budda min takhayyuril waqtil munasibi. Tapi wajib untuk memilih waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat untuk menjatuhkan talak itu. Kapan itu? Wal waqtul munasib. Adapun waktu yang tepat, kama haddadathu syariah, sebagaimana yang syariat kita ini sudah atur, itu adalah antakunal mar'atu tahiran. Ya, wanita itu atau istri itu dalam keadaan suci. Suci, laisa biha haidun wala nifasun, tidak dalam kondisi haid atau nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan anak. Ini biasa berlangsung selama 40 hari. Jadi talak itu boleh dijatuhkan ketika perempuan itu dalam keadaan suci, tidak sedang haid dan tidak sedang mengalami nifas. Atau wa alla yakuna qad jama'aha fi hadhihi tuhri khassatan. Atau talak itu dijatuhkan ketika istri itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci artinya dia tidak haid, tidak nifas, tapi dalam rentang waktu sucinya itu si suami ini dipastikan tidak pernah bersetubuh, tidak pernah menjima istrinya. Begitu. Jadi seumpama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis haid, gitu. Kemudian Jumat ini sudah suci. Kita berhitung sucinya itu dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dijima. Ya. Selasa, Rabu, Kamis talak mau dijatuhkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh, haram hukumnya mentalak di situ. Lah, kenapa? Padahal kan sudah suci, betul, sudah suci dari haid, tapi dalam rentang waktu sucinya itu dijima. Itu maksudnya itu. Illa, kecuali ya, idza kanat hamilatan kadistabana hamluha. Jelas-jelas si istri itu dalam keadaan hamil, ya. Si istri itu dalam keadaan hamil. Jadi begini, dikatakan bahwa praktek talak bid'ah seperti itu termasuk menzalimi, apa ini istilahnya, menzalimi calon mantan, gitu ya. Menzalimi istri lah gampangnya, karena statusnya kan masih istri. Ya, itu termasuk menzalimi. Kenapa? Karena itu ya bisa menyebabkan masa iddah dari perempuan itu kemudian menjadi lama. Ya, jadi
Bisa dikatakan mubtada wal makna fihi. Kenapa talak bid'ah itu tidak diperbolehkan? Karena di situ ada kezaliman. Ada kezaliman, sesuatu yang tidak adil kepada pihak perempuan. Kenapa tadurruha? Karena dia itu disusahkan bitulil iddati, dengan lamanya masa iddah. Kenapa demikian? Fa inna baqiyatal haid, karena sisa hari-hari haidnya itu la tuhsabu minha, tidak terhitung sebagai, belum terhitung sebagai masa iddah. Jadi iddahnya wanita yang ditalak hidup, cerai hidup lah gampangannya begitu, itu kan 3 kali haid, ya, 3 kali masa haid. Jadi kalau umpama ditalak dalam keadaan haid, sementara hari-hari haidnya itu belum terhitung sebagai masa iddah, jadi otomatis kan nanti dia suci, haid, itu baru dihitung 1. Suci, haid hitung 2, suci, haid dihitung 3. Berarti lama sekali. Apatah lagi kalau umpama masa haidnya itu lama, katakanlah 15 hari 1 kali haid begitu. Jadi makanya syariat ini melarang para suami berdosa untuk menjatuhkan talak itu ketika istri sedang haid atau nifas. Tunggulah dulu suci, bersih dia dari haid, barulah kemudian talak itu dijatuhkan. Nah, lalu kenapa tidak diperbolehkan kalau sudah dijama? Jadi kalau dalam rentang waktu sucinya itu kemudian dijima, kan begitu ya, dia jima istrinya itu, maka dalam rentang waktu suci itu dia tidak boleh menjatuhkan talak. Jadi harus menunggu haid lagi, suci lagi, baru ditalak. Begitu. Kenapa demikian? Karena boleh jadi, ya, ba'da ayyakuna qad ittasala biha, dalam rentang masa suci itu kemudian dia menjima istrinya itu, pamayyadri, boleh jadi la'allaha alaqat minhu fi hadhil marrah, istrinya itu hamil kali itu, ya, boleh jadi terjadi kehamilan gitu. Wala'allahu law alima bihamliha, dan mungkin saja andaikan kemudian si suami ini mengetahui tentang kehamilan istrinya, maka la ghayyara ra'yahu fi firaqihi, maka boleh jadi pikirannya itu berubah, akhirnya kemudian tidak jadi menceraikan. Wa radiyallahu usyra ma'aha, lalu kemudian dia rela untuk membersamai istrinya. Wah, ini istri saya sedang hamil ini, apalah nanti bagaimana perasaannya, ya, ketika seperti itu kemudian saya jatuhkan talak. Lalu kemudian dia tunda, lama-lama kemudian berubah pikiran, ya, min ajlil janinil ladzi fi batniha, disebabkan karena kehadiran si janin, ya, si janin di dalam rahim istrinya itu. Kemudian fa idza kanat tahiran, dan jika istrinya itu sudah suci, lam yamsasha, dan dia tidak menjimaknya dalam rentang waktu suci itu, au kanat hamilan qad istabana laha hamluha, atau memang kondisinya sudah dalam keadaan hamil, ya, jadi sudah pasti bahwa airnya lah yang membasahi kebun istrinya itu sehingga tumbuh benih kehamilan itu. Jadi anak itu sudah dipastikan berasal dari airnya laki-laki itu, ya.
urifa anna dafi ila talaqi innama hiya nafaratul mustahkamah, dan yang memotivasi, ya, motif talak itu adalah alasan yang dibenarkan, maka fala haraja alaihi hina izin ayyutalliqaha, maka ketika itu sudah tidak ada dosa lagi bagi suami itu untuk menjatuhkan talaknya, ya, untuk menjatuhkan talaknya sudah. Wa fis sahihi, ini disebutkan di dalam Sahih Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Abdullah bin Umar, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, talaqam ra'atahu, mentalak istrinya, wahiyah haidun, ya, dalam keadaan haid. Jadi istrinya sedang haid, dia jatuhkan talak. Nah, terjadi. Ya, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ketika itu. Fasa'ala Umaru ibnul Khattab, maka ayahnya Abdullah itu Umar bin Khattab, itu kemudian menanyakan hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu statusnya ya Rasulullah? Abdullah bin Umar itu mentalak istrinya dalam keadaan haid. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu falyuraji'ha, perintahkan kepada Abdullah untuk segera merujuk istrinya, rujuk. Kemudian tahan sampai suci, dan jangan dijima di situ. Lalu haid kembali, ya, kemudian suci. Nah, setelah suci itu insya'a talaqaha, jika dia masih mau meneruskan talaknya, maka jatuhkan di situ. Talaqaha wa hiya thahirun, maka jatuhkanlah talaknya di situ ketika istrinya suci dari haid, qabla ayyamassah, sebelum dia setubuhi, sebelum dia jima. Fadzalikat talaqu lil iddah. Kemudian Nabi sabdakan, fadzalikat talaqu lil iddah, itulah yang disebut talak pada iddah. Kama amarallahu ta'ala fi qoulihi, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini dalam suratul Talaq, ya, dalam suratul Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi bukan berarti khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditujukan khitabnya kepada Nabi, memasukkan juga kita umatnya ini, ya. Idza talaqtumun nisaa, jika kamu hendak menceraikan istrimu, fatallikuhunna, maka jatuhkanlah talakmu kepada mereka, li'iddatihinna, pada iddahnya atau pada masa-masa talak. Apa yang dimaksud dengan masa-masa talak? Wa dzalika fi halati tuhri, yaitu ketika suci haid, suci nipas. Namun ini kemudian berlaku jika talak itu adalah inisiatif dari pihak suami. Jadi suami yang ngotot mau menjatuhkan talak, jadi inisiatifnya itu berasal dari suami. Maka suami itu tidak boleh menjatuhkan talak itu pada istrinya yang sedang haid, ya, istrinya nanti tunggu dulu suci dia. Kemudian dalam rentang waktu suci itu jangan dijima, kemudian dia haid lagi, setelah haid kemudian suci lagi, disitulah baru boleh dijatuhkan talak itu kalau inisiatif dari suami.
Tapi kalau talak itu berupa hulu atau gugat cerai, maka tidak mengapa. Tidak mengapa seorang wanita itu mengajukan gugatan untuk dijatuhkan talaknya ketika dia dalam keadaan haid. Ya, baik Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah subuh yang akan datang kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.